Apriliani Nika. Saya Amanda Dwi Putri. Saya Elfriani Jokowi. Saya Friani Putri. Saya Ignatius Pasaribu. Berikut adalah definisi kota menurut anggota kelompok. Jadi pengertian kota menurut saya yaitu kota adalah entitas yang kompleks dan dinamis dengan karakteristik yang membedakannya dari lingkungan pedesaan dan bisa diartikan juga sebagai area pemukiman area yang memiliki karakteristik khusus seperti kepadatan penduduk, infrastruktur, dan fungsi sosial ekonomi. Nah, jadi menurut saya kota adalah wilayah padat penduduk dengan infrastruktur modern, tempat berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan berlangsung. Nah, menurut saya sendiri, kota adalah tempat yang penuh dengan kehidupan, dinamika, dan beragam budaya. Nah, di kota ini kita bisa menemukan berbagai peluang baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun interaksi sosial. Nah, menurut saya kota itu adalah suatu wilayah yang tata ruangnya memiliki lebih maju daripada desa. Nah, di sini menurut saya kota adalah wilayah dengan populasi yang banyak dan aktivitas ekonomi, sosial, budaya yang beragam. Kota juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, serta inovasi teknologi yang lebih maju. Selanjutnya adalah kota menurut saya. Kota menurut saya adalah sebuah tempat yang memiliki beragam hal. Contohnya budaya, suku, ras, dan agama. Di sini saya akan menjelaskan kota menurut Bintarto, Max Weber, Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1. Nah, yang pertama ada Bintarto. Kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan serta sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri atas pendudukan asli daerah tersebut dan pendatang. Terus ada Max Weber. Kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Terus ada Peraturan Material Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1. Disebutkan kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undang serta pemukiman yang telah memperlibatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama itu adalah pekerjaan yang beraneka ragam. Di dalam pekerjaan yang beraneka ragam itu memiliki dua hal, yaitu pendidikan tinggi dan egois. Mengapa masyarakat kota dikatakan berpendidikan tinggi dan egois? Itu dikarenakan dalam sebuah kota mereka memiliki akses yang lebih baik untuk mengarah ke institusi pendidikan, fasilitas, dan sumber daya alam. Selanjutnya itu egois. Mengapa masyarakat kota dikatakan egois? Itu dikarenakan masyarakat kota lebih sering mengutamakan kepentingan sendiri dan bisa menyebabkan individualisme dan pertentangan antar masyarakat. Selanjutnya itu adalah agen perubahan. Agen perubahan itu memiliki dua aspek juga, yaitu adalah materialistis dan kesempatan kerja yang luas. Yang pertama itu materialistis. Mengapa masyarakat kota dikatakan sebagai materialistis? Itu dikarenakan masyarakat kota mengikuti gaya hidup kota yang mengutamakan bahwa konsumsi dan pencapaian material adalah sebagai indikator kesuksesan pencapaian. Selanjutnya, kesempatan kerja yang luas. Itu dikarenakan dalam kota memiliki industri, pusat ekonomi, sehingga menyempatkan untuk setiap masyarakat memiliki pekerjaan. Selanjutnya, kesenjangan sosial, yaitu memiliki dua aspek juga.
tidak mengenal gotong royong dan bersifat glamor atau mewah. Yang pertama itu tidak mengenal gotong royong. Itu dikarenakan masyarakat kota lebih mementingkan pekerjaan sendiri, tidak mau bekerja sama antar masyarakat, sehingga mereka tidak mengenal yang namanya gotong royong. Selanjutnya bersifat glamor atau hidup mewah. Karena itu bisa terjadi karena di dalam kehidupan kota itu menawarkan bahwa banyaknya barang-barang mewah, berkehidupan yang mewah, sehingga banyak penduduk masyarakat kota menyebabkan mereka bersifat glamor atau berkehidupan yang mewah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik kota. Nah, karakteristik kota itu ada 7. Yang pertama itu kepadatan penduduk. Kenapa kepadatan penduduk termasuk karakteristik? Karena kita lihat kota itu lebih maju daripada desa. Jadi beberapa orang bisa melalui urbanisasi melalui kota. Urbanisasi itu termasuk di faktor ke-6. Yang kedua ada infrastruktur yang maju. Infrastruktur yang maju itu contohnya jalan menjadi lebar, terus transportasinya semakin banyak, transportasi umum. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman sosial. Nah, kalau di desa, keanekaragaman sosial budaya itu kan satu kan, mereka mempunyai satu budaya. Nah, kalau misalnya di kota itu berbagai ragam sosial budaya itu banyak karena perpindahan dari desa ke kota. Selanjutnya ada pusat pemerintahan. Nah, di kota itu yaitu merupakan pusat pemerintahan. Di situ adanya untuk pengelolaan. Jadi kalau misalnya desa belum ada pusat pemerintahan, sedangkan di kota itu pasti ada pusat pemerintahan. Nah, selanjutnya teknologi semakin maju. Kita juga pasti tahu kan gimana kota itu. Kota itu merupakan tempatnya pembuatan teknologi-teknologi. Makanya di kota pasti teknologi itu semakin canggih. Dan selanjutnya ada pusat ekonomi. Kenapa? Karena di kota ini merupakan suatu tempat perdagangan yang bisa kita pakai. Jadi walaupun misalnya kita pindah dari desa ke kota, mungkin ekonomi kita akan maju, tetapi tidak semudah itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada aspek fisik. Nah, aspek fisik yang pertama bangunan dan arsitektur. Bangunan dan arsitektur itu adalah seperti gedung, kantor pemerintahan, sekolah, dan bangunan seperti rumah-rumah adat dan yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada jalan dan jaringan transportasi. Nah, di kota itu jalan kan udah lebar, terus ada trotoar, ada jalan tol, dan transportasinya itu ada seperti bus, truk, tram, mobil, dan motor. Nah, dari jalan dan jaringan transportasi ini penting dalam mendukung mobilitas penduduk di kota. Jadi, saya akan menjelaskan tentang aspek sosial. Yang saya akan jelaskan adalah 2 contoh. Yang pertama itu adalah kepadatan penduduk, dan yang kedua adalah keberagaman budaya. Nah, kepadatan penduduk itu adalah tingginya jumlah penduduk dalam satu area yang meningkatkan interaksi sosial dan menciptakan suatu berbagai komunitas. Nah, yang kedua itu adalah keberagaman budaya. Kota sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya budaya, etnis, dan agama, serta menciptakan lingkungan yang kaya akan perbedaan. Nah, selanjutnya ada aspek ekonomi. Di sini ada 2 contohnya sebagai pusat perdagangan. Kenapa? Karena kota ini seringkali menjadi pusat perdagangan dan bisnis ya teman-teman. Seperti contohnya toko, pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya. Lalu yang kedua sebagai peluang kerja. Kenapa? Karena tingginya jumlah perusahaan dan industri di kota menyebabkan peluang kerja untuk masyarakat di sekitarnya. Sekian dari kelompok 1. Maaf jika ada penjelasan yang kurang. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.